Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kalian pernah gak sih melihat benda-benda yang ada di sekitar kita mengalami perubahan? Padahal kita tidak pernah melakukan tindakan apapun. Contohnya seperti roti menjamur, terus makanan membusuk, dan juga besi berkarat. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas benda-benda apa saja yang mengalami perubahan. Yuk simak videonya. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang materi, untuk memudahkan sifat-sifat benda sangat penting untuk diketahui untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan juga massa jenis. Sedangkan untuk sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Nah, setelah kita mengenal apa itu sifat fisika dan juga sifat kimia, kita akan mempelajari suatu perubahan fisika dan juga suatu perubahan kimia dalam sebuah materi yang dapat berubah bentuk melalui dua cara. Yang pertama, berubah bentuk secara fisika dan yang kedua, berubah bentuk secara kimia. Perubahan kimia misalnya es yang mencair baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air dengan rumus kimia H2O, bukan yang lainnya. Nah, adapun untuk contoh perubahan fisika diantaranya ada menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan melarut. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam yaitu proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat mendefinisikan bahwa suatu perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat pada contoh kasus berikut ini ya.
Dapat dilihat ya teman-teman, dari kasus yang kita ambil, bahwasanya perubahan kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ada faktor pembusukan, faktor pengkaratan, faktor fermentasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman di sini pasti sudah paham apa itu perubahan kimia, apa saja benda-benda yang mengalami perubahan kimia, serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perubahan kimia. Mungkin sekian video pembelajaran kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.